Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau anak-anak semuanya baik. Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, ibu ingin bertanya, siapa yang di sini tidak masuk? Masuk semua? Oke, baiklah anak-anak ibu. Mungkin anak-anak ibu bingung kenapa kita disatukan dalam satu ruangan ini. Di sini, di ruangan ini ada kelas 5 dan juga ada kelas 4. Nah, karena kelas 5 ibu gurunya berhalangan hadir, maka digabungkan dengan kelas 4. Nah, anak-anak ibu harap anak-anak ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar dan tertib ya dalam mengikuti pelajaran. Nah, jika kelas 4 dan kelas 5 hadir semua, baiklah, bagus ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, baiklah, kita akan memasuki pembelajaran, yaitu untuk pembelajaran kelas 4. Di sini ada judulnya memahami sejarah kenampakan alam di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut lagi, apakah anak-anak sudah belajar di rumah tentang materi ini? Oh, ada yang belum ya. Baiklah, Ibu akan menerangkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kelas 4, memahami sejarah kenampakan alam di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar kenampakan alam. Apa sih itu kenampakan alam? Nah, kenampakan alam itu merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Nah, di kenampakan alam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kenampakan alam wilayah daratan dan juga ada kenampakan alam wilayah perairan. Nah, pertama di sini kita akan membahas yang poin pertama untuk kenampakan alam wilayah daratan. Untuk kenampakan alam wilayah daratan, di sini yang pertama ada apa? Iya, pintar sekali ya. Ada daratan rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan juga delta. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang kenampakan alam wilayah daratan ini, anak-anak bisa membuka buku IPS bab 4-nya ya di halaman 30. Ayo buka bukunya semua. Oke, kalau semuanya sudah membuka bukunya, dibaca ya dengan seksama apa itu kenampakan alam yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan juga kenampakan alam untuk wilayah perairan. Nah, kalau semuanya sudah paham tentang kenampakan alam wilayah daratan, sekarang kita beralih dengan kenampakan alam wilayah perairan. Di sini ada apa? Yang pertama, iya, sungai. Lalu ada danau. Iya, pintar sekali. Lalu ada laut, selat, teluk, dan juga rawa. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih memahaminya, kalian dapat membaca di halaman 31 untuk kenampakan alam wilayah perairan. Anak-anak ibu, untuk kenampakan alam wilayah daratan, kita bahas satu-satu ya. Di sini kan ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pada peta dataran rendah itu biasanya digambarkan dengan warna apa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali, warna hijau. Jadi kalau misalnya kita melihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu kalau misalnya dataran rendah tuh biasanya lebih dominan dengan berwarna hijau. Ya. Sudah itu, dataran rendah itu banyak sekali dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, pertanian, karena sangat cocok untuk bercocok tanam di daerah yang berdataran rendah. Nah, yang kedua di sini ada dataran tinggi. Nah, untuk dataran tinggi ini
Daratannya yang sangat luas ya, dan juga terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini disebut juga dengan Pluto. Nah, pada gambar di halaman 30 di buku kalian itu digambarkan biasanya dataran tinggi ini disimbolkan dengan warna coklat. Ya, contohnya itu seperti di dataran tinggi di Dieng di Jawa Barat letaknya ya. Terus juga di dataran tinggi di Alas di Provinsi Aceh. Nah, juga sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi ini seperti teh, kopi, cengkeh, sayuran, dan buah-buahan. Nah, untuk poin yang ketiga di sini ada, di sini ada pantai. Nah, pantai ini adalah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini dilandai dengan adanya terjal. Pantai juga dimanfaatkan untuk tempat wisata oleh semua orang. Bahkan kalau kita berwisata bersama keluarga juga sering ke pantai. Di sini apakah anak-anak ibu bersama keluarganya pernah ke pantai? Pernah, tentu saja pernah. Bahkan ibu juga pernah pergi berwisata ke pantai. Nah, pantai contoh ialah dari Pantai Senggigi yang berada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk pegunungan ini sangat banyak gunung yang terletak di Indonesia. Nah, gunung ini ciri-cirinya sangat menonjol di permukaan bumi. Nah, anak-anak ibu, gunung ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada gunung yang berapi, ada yang gunung tidak berapi. Nah, kalau misalnya gunung yang masih aktif itu sewaktu-waktu bisa saja meletus, itu disebut dengan gunung apa? Iya, pintar sekali, itu disebut dengan gunung yang masih aktif. Nah, contohnya gunung yang masih aktif itu ada di Tangkuban Perahu, terletak di Jawa Barat. Nah, juga ada Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Nah, untuk pegunungan ini rangkaiannya gunungnya yang menyambung satu sama lain, sehingga dimanfaatkan juga untuk tempat wisata oleh banyak halayak ramai. Kita pun mungkin di kelas ini ada yang pernah berwisata di pegunungan yang mungkin pemandangannya sangat indah, sehingga kita bisa bersuah foto dengan keluarga kita. Nah, di sini ada juga tanjung ya anak-anak ibu. Tanjung itu merupakan permukaan yang menjorok ke laut. Tanjung ini disebut juga dengan ujung. Nah, tanjung itu sangat luas sehingga disebut juga dengan semenanjung. Jadi mereka punya kesamaan. Nah, contohnya di sini ialah Pegunungan Kendeng yang terletak di Jawa Barat. Nah, Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua dan lain sebagainya. Karena masih banyak tempat-tempat provinsi dan kabupaten kota yang memiliki tanjung. Kalau kalian membaca buku kalian pasti akan mengetahui dan lebih memahami di mana saja letak-letak tanjung tersebut ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada delta. Ada yang tahu apa itu delta? Iya, benar sekali. Delta itu adalah daratan yang di tengah sungai. Nah, biasanya ini orang menyebutnya di muara sungai seperti contohnya itu sungai di Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa. Coba kalian buka bukunya halaman 42. Di situ terdapat sebuah pembahasan tentang delta yang menunjukkan sungai Bengawan Solo ya yang bermuara di Laut Jawa. Di buku sudah lebih penjelasannya lebih lengkap sehingga kalian bisa membacanya dengan lebih seksama agar kalian lebih bisa mengerti ya. Nah, untuk yang kenampakan alam wilayah perairan. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama di sini ada sungai, yang kedua ada danau, ya. Yang ketiga ada di sini ada laut, lalu ada selat, teluk, dan juga rawa. Nah, yang pertama di sini ada sungai. Anak-anak ibu pasti semuanya sudah tahu apa itu sungai. Sudah ada yang tahu apa itu sungai?
Ya, benar sekali. Kalian biasanya dulu kalau zaman dulu itu lebih suka kalau zaman-zaman orang tua kalian dulu pasti lebih suka mandi di sungai bersama teman-teman. Di sini ada yang pernah mandi sungai? Ada. Wah, asik ya mandi sungai. Nah, di sini sungai itu ialah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air yang bermuara. Nah, yang bermuara sungai ini mata airnya akan berakhir di laut. Nah, anak-anak ibu, sangat banyak sungai yang digunakan sebagai sarana transportasi seperti ada yang tahu perahu yang sering digunakan oleh para masyarakat sekitar untuk misalnya mencari ikan di sungai, untuk mengambil air sebagai alat transportasi. Nah, apabila sungainya terlalu dalam, biasanya banyak masyarakat yang menggunakan perahu tersebut. Nah, di sini juga ada danau untuk poin yang kedua. Nah, danau ini ialah merupakan genangan air ya yang sangat luas. Nah, sehingga danau ini juga dikelilingi oleh daratan. Nah, kebanyakan danau ini ialah airnya itu air tawar, beda ya dengan laut. Nah, biasanya juga digunakan sebagai tempat rekreasi wisata. Nah, di sini ada yang pernah pergi ke danau, anak-anak ibu. Sudah ada yang pergi ke danau, main ke danau bersama keluarga. Oh, sudah ada ya. Wah, anak-anak ibu berarti sudah lebih bisa memahami apa itu sungai, apa itu danau. Nah, juga di sini danau, contohnya ada di buku kalian itu Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Nah, ada yang tahu Sumatera Utara itu di mana? Iya, benar sekali, di Medan. Itu namanya Danau Toba ya, yang sering ada di legenda-legenda kalau anak-anak sering belajar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada laut. Nah, laut ini juga merupakan perairan yang sangat luas. Nah, laut ini ciri-cirinya yaitu, ada yang tahu apa? Iya, benar sekali, ciri-cirinya itu asin. Mungkin ada anak-anak ibu yang iseng untuk mencoba air laut, maksudnya untuk mencicipi air laut apabila ia berjalan atau berrekreasi di laut. Nah, anak-anak ibu, nah selanjutnya juga laut ini sangat banyak menghasilkan jenis ikan, karang, terumbu karang. Nah, juga banyaknya rumput laut di dalam laut. Nah, laut ini contohnya yaitu ada di Jawa, terus ada juga laut Banda dan sebagainya. Nah, di poin D di sini ada selat. Nah, selat ini adalah laut yang sempit. Bukan laut ya, tapi adalah laut yang sempit yang diimpit oleh dua pulau. Nah, selat ada yang dibuat oleh manusia dan juga ada yang disebut dengan terusan atau kanal. Nah, kalian bisa membaca buku di halaman 41 itu kan di situ ada penjelasan tentang selat. Nah, selat ini juga sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Nah, contohnya yaitu Selat Sunda. Siapa yang sering mendengar Selat Sunda? Ya, di buku kalian itu sering ya dijelaskan tentang Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Nah, Selat Bali antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, yang poin yang E di sini ada Teluk ya, anak-anak ibu. Nah, Teluk ini merupakan laut yang menjorok ke daratan, sehingga teluk di Indonesia ini sangat banyak. Jadi teluk ini dimanfaatkan untuk pelabuhan dan juga tempat wisata. Contohnya itu Teluk Penyu, Teluk Semarang, dan Teluk Cendrawasih, serta Teluk Borneo. Di buku anak-anak ibu lebih banyak ya penjelasannya. Nah, untuk rawa di sini ialah rawa adalah daerah yang digenangi penuh air dan tanahnya itu sangat berlumpur. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu itu rawa? Ya, mungkin anak-anak ibu kurang tahu ya apa itu rawa. Nah, rawa ini biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa ini sangat penting karena dapat mencegahnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya di rawa ini banyak juga yang kita temukan
Contohnya ya hewan-hewan kecil, binatang-binatang kecil ya anak-anak ibu. Nah, sampai materi kita hari ini, apakah anak-anak ibu ada yang menanyakan apabila ada yang belum mengerti? Ada yang mengerti, ada yang sudah mengerti atau belum ada yang mengerti, silahkan bertanya ya. Sudah mengerti semua, alhamdulillah kalau anak-anak ibu sudah mengerti semua. Nah, di buku LKS-nya pada halaman 23 di situ ada soal-soal yang harus anak ibu kerjakan ya. Di sini materinya masih tentang memahami sejarah penempatan alam di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Silahkan dikerjakan ya soalnya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal dikumpulkan di meja ibu. Ibu akan beralih ke kelas 5 dulu ya anak-anak ibu. Silahkan mengerjakan soalnya. Nah, untuk kelas 5 tadi apabila sudah lama menunggu, untuk materi kalian yaitu memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Nah, tumbuhan hijau membuat makanan biasanya itu disebut dengan proses fotosintesis. Anak-anak ibu, untuk memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan ini, kalian bisa buka buku bab 3-nya pada halaman 21. Di situ kan ada judul besarnya, bagaimana cara tumbuhan hijau membuat makanan. Nah, tumbuhan hijau ini adalah sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Nah, sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, nah, jadi peran tumbuhan hijau itu sangat berpenting untuk membuat makanan ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, anak-anak ibu, di sini tumbuhan hijau itu memang sangat dibutuhkan sehingga hewan dan manusia itu juga dari tumbuhan hijau ini mendapat sumber makanannya. Nah, sekarang jika yang terjadi di bumi tidak ada tumbuhan, bagaimana hewan dan manusia juga bisa memperoleh proses makanannya? Nah, anak-anak ibu, tumbuhan hijau ini merupakan sumber makanan dan sumber energi bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Hal ini juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya tumbuhan hijau itu bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan di muka bumi. Nah, silakan buka buku halamannya di 22. Di situ ada penjelasan lebih lanjutnya tentang materi tumbuhan hijau yang membuat makanan. Nah, tumbuhan merupakan sumber energi makanan yang sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup. Selain itu, tumbuhan juga memiliki manfaat lain bagi kehidupan. Manfaat lainnya itu seperti contohnya yaitu memperindah lingkungan, menghindari erosi, tanah longsor, dan juga banjir. Lalu yang ketiga ada menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup lain di muka bumi. Nah, sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan oleh pernapasan makhluk hidup. Nah, juga sebagai bahan baku industri, di antaranya ada industri kertas, ada industri kosmetik, obat-obatan, sandang, papan, dan pangan. Nah, juga menghasilkan kayu yang sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh berbagai keperluan manusia. Nah, juga tumbuhan ini sebagai paru-paru kehidupan dunia, juga sebagai bahan penyedap rasa pada masakan, dan juga sebagai bahan makanan dan minum. Untuk yang kelas 5-nya, apakah sudah ada yang mengerti? Masih ada yang belum mengerti? Baiklah, ibu akan melanjutkan lagi ya materinya. Nah, di sini tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Di sini ibu gambarkan sedikit ya. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida CO2. Nah, dia mengubahnya menjadi oksigen. Ya. Nah, dari sinilah terjadinya proses fotosintesis. Nah, disinilah terjadi proses fotosintesis. Nah, oksigen inilah yang dapat digunakan oleh makhluk hidup seperti kita, seperti hewan yang bisa menghirup udara lebih segar lagi.
Nah, oksigen ini juga membuat udara lebih segar dan iklim tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk lebih lanjut dari proses fotosintesis, Ibu akan lebih melanjutkan menjelaskannya. Proses fotosintesis ini pada tumbuhan itu dimulai dari karbon dioksida, ya, CO2. Nah, yang diambil dari oleh mulut daun pada malam hari. Nah, tumbuhan ini juga mengambil air dari dalam tanah sehingga menggunakan akarnya. Nah, air tersebut kemudian dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan. Dibawa pada tumbuhan, ini Ibu gambarkan sedikit tumbuhan pohon ya. Nah, Ibu pada tumbuhan yakni melalui jaringan xilem dan floem. Di sini terdapat jaringan xilem. Di tumbuhan tersebut terdapat jaringan xilem dan floem. Di buku kalian lebih jelasnya untuk lebih mengetahui apa itu xilem dan juga floem. Nah, pada saat cahaya matahari yang muncul, di sini Ibu gambarkan matahari yang muncul kepada tumbuhan tersebut. Nah, klorofil akan menyerap. Klorofil yang ada pada tumbuhan ini akan menyerap cahaya. Nah, klorofil yang ada pada tumbuhan ini akan menyerap cahaya dari matahari. Nah, seperti itu ya siklusnya. Nah, yang diserap oleh matahari ini tadi digunakan sebagai energi utama untuk pembuatan glukosa. Nah, yang terjadi pada penyerapan matahari ini tadi, terjadilah sebuah glukosa ya namanya. Nah, di bukunya lebih jelas lagi apa itu pengertian dari glukosa. Nah, glukosa ini dihasilkan dari proses fotosintesis ini tadi ya. Proses fotosintesis ini tadi. Jadi di sini itu bahan bakar dasarnya yang terjadi pada proses fotosintesis ini. Nah, bahan yang dimaksud dengan bahan bakar dasar tersebut ialah bahan yang bakal diolah lagi menjadi berbagai zat makanan. Nah, bahan bakar dasar dari glukosa yang diperoleh dari fotosintesis ini diolah menjadi makanan, menjadi zat makanan bagi tumbuhan. Nah, disinilah mengapa kalian pentingnya memahami cara tumbuhan hijau itu membuat makanan itu bagaimana dan seperti apa. Nah, contohnya yaitu yang seperti Ibu terangkan dan jelaskan sebentar. Kalian sangat penting mengetahui bagaimana cara tumbuhan hijau itu membuat makanan, dan Ibu sudah menerangkan anak-anak Ibu betapa pentingnya kalian memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan di sini siklus dari bagaimana sih cara tumbuhan hijau itu membuat makanan. Nah, tadi kan juga ada bahan bakar dasar dari tumbuhan hijau yang diolah lagi menjadi zat makanan. Nah, zat makanan inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk misalnya menghasilkan protein, lemak, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kita sampai di sini untuk yang kelas 5. Apakah yang kelas 5 sudah bisa memahami materi yang Ibu berikan? Apa yang masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan sama Ibu. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baiklah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberi soal pada halaman 31 di buku LKS-nya ya. Nah, di situ ada soal yang mengenai tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kalian bisa mengisi bagaimana caranya agar bisa lebih memahami soal-soal yang Ibu berikan. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan kepada Ibu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, bisa dikumpulkan kepada Ibu ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, silakan kerjakan dulu ya. Nah, untuk yang kelas 4 tadi apakah sudah selesai semua? Sudah semua? Alhamdulillah. Bagus ya anak-anak Ibu. Nah, untuk yang kelas 5, baiklah kalau kalian sudah menyelesaikan pembelajarannya hari ini, silakan kumpulkan semuanya hasil dari soal-soal yang Ibu berikan di meja Ibu ya. Nah, anak-anak Ibu, sekiranya sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini.
ini. Semoga pembelajaran hari ini untuk kelas 4 maupun itu untuk kelas 5 bisa lebih memahami dan mengerti materi yang Ibu berikan kepada kalian. Dan jangan lupa bukunya dibaca di rumah ya, untuk lebih memahami pemahaman kalian. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan kalian agar selalu terus bersemangat dalam belajar dan berangkat ke sekolahnya. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang lagi. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.